Di Maluku itu pala ya disebutnya apa? Buah sampah. Tapi ya, Karena saking banyaknya, bikin sampah. saking banyaknya itu pohon, sampai jatuh-jatuh aja tuh orang nggak pungut. Belanda sama Portugis yang pungut ya. Di tahun 2016, Indonesia pernah menempati peringkat keempat sebagai negara penghasil rempah di dunia. Dan selanjutnya ini ada juga rempah-rempah bernama cengkeh. Udah tahu dong. Cengkeh ini merupakan rempah asli Maluku yang banyak diincar oleh penjajah karena pada masa penjajahan itu cengkeh menjadi salah satu rempah terpopuler dan memiliki harga yang sangat tinggi. Hai guys, kita ketemu lagi masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai, welcome back to the show. Kita masih ngebahas mengenai rempah-rempah dan perbumbuan dapur. Biasa kalau perempuan nih gitu kan hobi masak gitu pasti paham sama bumbu-bumbu dapur gitu kan. Perbandingannya juga sama rempah gitu. Tapi kalau aku sih biasanya rempah tuh nggak selalu ada buat masakan, beberapa aja sih. Beberapa aja yang punya. Beberapa masakan. Karena sekarang kan juga kalau di supermarket, nggak usah di supermarket, di abang-abang tukang sayur kita bisa request yang ini kan. Bumbu dapur. Udah dibikin Iya sama udah dia. banyak tuh. Bang bumbu dapurnya 5.000. Iya udah jadi. Kayak Dapat ini, dapat itu. lengkuas, serai, daun Dan semuanya jeruk, daun seger. salam gitu. Fresh semuanya. Iya kayak gitu. Oke, kita bakal ngebahas kali ini mengenai spices atau rempah-rempah yang hanya ada di negara kita Indonesia tercinta ya. Jadi ternyata dari sekian banyak rempah-rempah yang ada di Indonesia, ada loh beberapa rempah yang hanya ada yang cuma bisa tumbuh di Indonesia aja. Coba tebak, kira-kira ada rempah apa aja, tau nggak lo? Kalau gue, kalau nggak salah yang dari Maluku tuh apa ya dulu ya? Pala ya? Pala. Bukan, pala kan? Di Maluku itu pala ya disebutnya apa? Buah sampah. Tapi ya, Karena saking banyaknya, bikin sampah. saking banyaknya itu pohon, sampai jatuh-jatuh aja tuh orang nggak pungut. Belanda sama Portugis yang pungut ya. Di sini tuh kita mahal ya, Iya. biji pala, Di Jawa ya kan? Bunga palanya atau apa semua pala tuh mahal di sini. Iya. Di sana tuh saking berlimpahnya, di gue ngeliat langsung Buah mata sampah. kepala sendiri, satu lahan nih pinggir jalan biasa, itu isinya buah pala semua, sampai berjatuhan. jatuh-jatuh kayak kadang-kadang sama orang-orang sekitar dipungut, dibikinin sirup, dijual. Saking bingungnya Mau diapain gitu. lagi, Oh, gitu. udah banyak buah pala, coklat di sana Nah, tuh pinggir jalan. Kalau buah pala itu kan memang awalnya dari Indonesia. Saat ini gue nggak tahu apakah udah Dan yang tumbuh terbaik di luar, kenapa masih di Indonesia. Masih Indonesia dan kenapa Belanda masuknya pertama itu lewat Banda Neira. Jadi Banda Neira sama Ambon kan sebenarnya deket ya. Tapi katanya khasnya pala Banda Neira itu nggak ada yang nyaingin. Beda ya. Nggak ada ya. Iya, emang biasanya gitu. Kalaupun diambil bibitnya ditumbuhin di negara sendiri, beda. Beda. Ada beberapa hal yang beda. Oke, yang pertama ini yang ada di Indonesia adalah kayu secang. Gue pernah minum nih. Di Iya. Jawa Barat, gue lupa kotanya, gue pernah minum, anget-anget, enak deh. Ini sesuai dengan namanya, rempah yang satu ini mirip dengan serabut kayu. Bentuknya tuh kayak perdu dan tingginya bisa mencapai sampai dengan 10 meter. Dan biasanya kayu secang digunakan untuk minum wedang uwuh. Nah, mengkonsumsi rempah ini secara berkala juga bisa membantu menurunkan kadar lemak dan juga mengandung antioksidan yang tinggi yang bagus untuk tubuh kita. Selanjutnya kita punya juga nih ya yang namanya kemukus. Kalian pernah dengar gak kemukus? Nah, jadi selain digunakan sebagai bumbu masak, kemukus juga digunakan dalam campuran rokok sebagai penguat rasanya. Oh, baru tahu gue. Itu kemukus. Oke, dan selanjutnya ada yang namanya peka atau bunga lawang yang hanya ada di Indonesia. Ini ada rasa adas manisnya gitu, jadi rempah Indonesia ini biasanya digunakan sebagai bumbu masakan atau campuran untuk minum teh. Untuk yang belum tahu, pekak atau bunga lawang ini memiliki beberapa khasiat yang baik untuk tubuh kita. Kayak menjaga kesehatan kulit, menjaga kesehatan jantung, mengatasi perut kembung, dan juga sembelit ya, perut sembelit, hingga bisa meredakan flu dan juga batuk. Ya, selanjutnya ada mesoyi, memiliki ketinggian hingga 25 meter dan tebal, kulit 0,5 cm. Nah, mesoyi ini digunakan sebagai pewarna merah dan memiliki khasiat mengobati sakit kepala, keputihan, perut kejang, sampai obat untuk penurun panas juga bisa. Banyak ya Ini fungsinya. banget ya. Tuh dari satu aja udah bisa buat banyak. Selanjutnya ada yang namanya tanaman pulosari. Tanaman yang biasanya pulosari itu kita temuin di hutan atau di ladang. Jadi batangnya putih dan tumbuhnya liar merambat gitu. Biasanya tanaman ini digunakan untuk bumbu kari dan juga bisa dijadikan obat untuk menurunkan demam, mengobati sariawan, serta menambah nafsu makan kita. Menambah. Menambah nafsu makan kita. Maaf ya guys. Udah lapar kayaknya guys Yo, ya. ini kayaknya gara-gara baca-baca bumbu, ini, wah
Enak kayaknya ya. Jadi pengen. Oke ya. Nah itu tadi bumbu-bumbu yang ada di Indonesia. Banyak banget sebenarnya kalau mau ngomong tahu rempah-rempah. Itu tadi gue nyaksiin hanya di satu pulau. Pulau maksudnya di Pulau Ambon itu aja, Maluku Tengah aja. Sebegitunya Dita. Sampai pala itu di Nih kalau lu jalan buah ke rumah-rumah sampah. warga tuh ya. Di depan rumah warga itu nggak usah heran kalau mereka itu lagi nyiangin pala. tapi yang bunga palanya, biji palanya, itu hampir seluruh masyarakat di sana tuh kayak Udah gitu. biasa tradisinya seperti itu. Udah biasa, bahkan ada satu perkampungan bener-bener yang memang khusus mengelola buah pala itu loh, mereka yang menjual untuk menjadi bumbu dapur. Ini karena emang yang namanya rempah-rempah itu kan digunakan oleh manusia dari dulu turun-temurun untuk masak. Salah satunya supaya bisa menambah nafsu makan kita. Iya, dan kamu tahu dari buah palanya itu ada salah satu warga yang waktu itu gue ajak liputan gitu ya, dia akhirnya bikin produksi pala yang daripada jatuh gitu yang nggak dikonsumsi sayang dibuat sirup, tapi sirup itu kalau udah disimpan terlalu lama, lama-lama alkoholnya tinggi. Oh, Dari buah pala, iya. dari buah Karena pala. di apa sih namanya Fermentasi. Fermentasi. Tapi kalau dibikinnya memang dalam kurun waktu cuman buat sirup, belum ada. Tapi kalau dia lebih lama dan disimpannya lama itu kita waktu itu gue dibedain. Ini ada yang belum ada alkoholnya, Ini ini yang fermentasi udah ada alkoholnya gitu. Dan lumayan bisa tinggi alkoholnya lama-lama. Baunya udah kecium ya? Wah, pas dibuka langsung Bau. begitu. Gitu. Nggak jadi Pak. Nggak kuat nyium baunya. Saya nggak jadi konsumsi. Nggak berani. Bawa nih buat ke Jakarta, ya bagasi penuh ya. Iya, gitu. udah nggak usah deh Pak, makasih. Tapi kita saking blingernya loh beneran. Buah pala di sana tuh disebut buah sampah. Waktu itu yang lo makanan yang terbuat dari buah pala ada nggak? Yang tercampur buah pala yang lo nikmatin? Iya manisan atau kue-kue dari buah pala. Jadi kayak orang sana saking bingungnya nih banyak buah pala mau gua apain ya gitu. Sampai disebut buah sampah. Dibikinlah macam-macam juga gitu kan. Iya, sama buah kayak duku tapi bukan duku, apa satu lagi namanya? Apaan? Persis duku. Aku nggak tahu. Di sana banyak banget Ditan. Banyak juga ya. Coklat. Aduh itu Pohon di coklat. sini itu mahal, susah kita temuin. Di sana sepanjang jalan kita bisa Pohon lihat coklat semua. coklat, durian, semua bisa. Gampang tumbuhnya Dan ya. makanya kenapa saya percaya akhirnya kenapa VOC masuknya lewat Maluku Tengah dulu di Indonesia ya. Iya karena rempah-rempahnya ada di sana. Luar biasa, gila-gilaan guys, rempah-rempah di Maluku tuh luar biasa. Indonesia Timur tuh ngaco sih. Yes, itu dia tadi sedikit cerita kita tentang serba-serbi dari rempah-rempah. Kita masih punya serba-serbi lainnya pastinya ya. Apakah itu? Nah makanya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia ya. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik Hai. lagi berdua Yes. ya. Kita masih di Hai Indonesia dan kita masih membahas mengenai rempah-rempah di Indonesia. Rempah-rempah. Ini gue masih percaya yang gue bilang tadi, andai nggak ada rempah-rempah, buku sejarah Indonesia nggak tebel. Iya, nggak akan Sejarah tebel. kita tuh tebel ya karena rempah-rempah itu. Kenapa para penjajah itu hijau banget gitu ya, Lihat pengen rempah-rempah. menguasai Indonesia. Ini ngomong Karena kita kaya. Ini ngomong Indonesia ya. Kalau kita ngomongin Nusantara, kita tahu lah cerita-cerita kerajaan yang antar daerah yang berperang karena rempah-rempah masing-masing. Iya. Ingin menguasai kerajaan sebelah untuk rempah-rempah itu juga ada cerita-cerita Itu tadi kayak gitu. basically-nya tetap benang merahnya rempah-rempah kita, rempah-rempah Indonesia itu banyak dicari orang. Yap, bener banget. Gitu. Dan kali ini kita masih membahas tentang rempah-rempah Indonesia yang diekspor ke berbagai negara ya. Jadi menurut data yang diambil dari Kata Data, ekspor rempah Indonesia pada bulan Januari sampai April 2020 ini mencapai 218,69 juta US dollar. Buset, tinggi banget. Atau meningkat 19,28% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dan nggak sampai di situ juga ya, karena menurut data dari Food and Agriculture Organization atau FAO, di tahun 2016 Indonesia pernah menempati peringkat keempat sebagai negara penghasil rempah di dunia. Sebenarnya Indonesia sendiri tuh memiliki iklim tropis kan, kita tahu lah. Jadi gampang menumbuhkan berbagai macam tumbuhan di sini, termasuk tumbuh-tumbuhan rempah tersebut. Sedangkan
Eropa, kalau kita ngomong Eropa itu iklimnya cenderung dingin ya, dingin sampai beku gitu kan, sehingga beberapa jenis tumbuhan itu nggak bisa tumbuh semudah di Indonesia di sana. Makanya nggak heran juga kalau rempah-rempah ini dulu jadi salah satu alasan mengapa penjelajah Portugis Vasco da Gama ini bisa sampai ke India, sampai ke Maluku di Indonesia gitu kan. Mereka berkeliling dunia gitu kan, dan rempah-rempah ini juga yang akhirnya menyebabkan Belanda atau VOC kemudian menyusul ke Maluku. Nah, ya kan? Lalu rempah-rempah khas Indonesia apa aja sih yang biasanya paling banyak diekspor gitu? Nah, berikut beberapa di antaranya. Ada yang pertama, lada. Tanaman rempah yang satu ini banyak banget tersebar di Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, sampai ke Sulawesi Selatan, dan ini menjadi komoditas rempah utama di Indonesia. Menurut data Kementerian Perdagangan, pada caturbulan pertama tahun 2020, lada menguasai total 18,7% total ekspor rempah Indonesia dengan nilai ekspor mencapai 40,88 juta US dollar ya. Dan lada sendiri sering digunakan sebagai bumbu dalam membuat sup dan berbagai tumisan yang dapat memberikan efek hangat pada tubuh kita. Iya, lada benar bikin hangat. Iya, panas ya. Dan selanjutnya ini ada juga rempah-rempah bernama cengkeh. Udah tahu dong. Cengkeh ini merupakan rempah asli Maluku yang banyak diincar oleh penjajah karena pada masa penjajahan itu cengkeh menjadi salah satu rempah terpopuler dan memiliki harga yang sangat tinggi. Daerah-daerah penghasil cengkeh di Indonesia itu antara lain seperti Jawa Timur, Maluku, Pulau Sulawesi, Kalimantan Timur, hingga Nusa Tenggara Timur. Nah, menurut data nih per bulan Januari sampai April 2020, cengkeh ini termasuk dalam kategori rempah yang paling banyak diekspor. Setelah lada ya, lada masih nomor 1. Nilai cengkeh yang diekspor ini sampai dengan 37,26 juta US dollar. Gede itu. Betul. Selanjutnya ada kayu manis nih. Ini sering digunakan sebagai tambahan roti. Kayu manis juga termasuk rempah Indonesia yang banyak diekspor ya, milenial. Tanaman rempah dengan aroma yang khas satu ini banyak ditemui di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, Jambi. Terus dan menariknya ternyata rempah asal Jambi ini bisa memasok hingga 45% kebutuhan kayu manis di dunia. Wow, itu besar loh. Dan beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor kayu manis adalah Singapura, ada Jerman, ada Belanda, sampai ke Amerika Serikat juga kita ekspor ke sana. Oke, dan selanjutnya yang jarang kita ketahui nih, ternyata vanili, rempah vanili. Ini juga termasuk tanaman rempah khas Indonesia yang banyak diekspor ke luar negeri. Gue aja baru tahu. Vanili termasuk ya? Iya. Ini nggak main-main ya guys, bahkan Indonesia ini termasuk pengekspor sekaligus penghasil vanili terbaik dan terbesar di dunia. Ini kita tuh nomor 3 setelah Madagaskar dan juga Perancis. Bahkan ini berdasarkan data di tahun 2019, saat ini udah banyak wilayah di Indonesia yang membudidayakan vanili. Di antaranya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, hingga Nusa Tenggara Timur. Oke, selanjutnya kita punya kapulaga. Ini tidak kalah menariknya juga, rempah berbentuk bulat kecil khas Indonesia satu ini juga turut diekspor ke luar negeri. Berdasarkan data Badan Karantina Pertanian pada kuartal 1 2020, ekspor kapulaga dari Sumatera Utara meningkat sampai 54,2% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya hingga saat ini sudah ada 3 negara utama pengimpor kapulaga asal Sumatera Utara, yaitu ada Vietnam, Thailand, dan juga Tiongkok. Oke, selanjutnya ini ada rempah-rempah andaliman. Ini rempah khas Indonesia yang banyak banget diekspor ke luar negeri ya. Si andaliman ini sebenarnya rempah yang memiliki rasa cukup pedas. Dia tuh kayak merica gitu rasanya. Tapi memiliki aroma mirip sama jeruk. Cuman lebih lembut lagi, lebih soft lagi aromanya. Dan biasanya digunakan sebagai campuran masakan khas Batak. Meskipun masih sedikit asing, namun pamor andaliman di dunia kuliner ini sebenarnya sedang meningkat pesat. Menurut data Kementerian Pertanian, bumbu rempah khas Sumatera Utara ini berhasil diekspor ke Jerman sebanyak 574 kg. Wow, dengan nilai sampai dengan 431 juta rupiah. Ya, andaliman nih kalau bagi masakan Batak tuh Sumatera. Kalau kamu tahu ikan arsik nggak pakai andaliman tuh nggak enak. Beda rasanya ya. Hambar. Oke, selanjutnya ini tadi kita udah bahas banyak pala ya. Satu lagi rempah khas Indonesia yang banyak banget diekspor ke luar negeri adalah pala guys. Jadi kalau menurut data nih per Januari sampai dengan April 2020 nilai pala utuh mencapai 26,47 juta dolar dan bubuk pala sebesar 7,4 juta dolar
Menariknya lagi, selain menjadi rempah-rempah, tanaman khas Banda dan Maluku ini juga menjadi komoditas penghasil minyak atsiri. Dan tidak tanggung-tanggung, pada 2016 pala menjadi komoditas rempah khas Indonesia terbesar ketiga, tuh kan, Wow. Banda dan Itu Maluku. dari ratusan tahun ya. Lu bayangin aja dari Dari VOC ratusan aja udah tahun. diperebutkan ya. Bahkan sampai sekarang ini jadi komoditas rempah khas Indonesia terbesar Besar ketiga. Lo bayangin aja. Mahal guys, sekali di Jakarta Iya, harganya ini guys. udah ratusan tahun tapi tetap Biji pala satu aja tuh harganya ya. dan Ke Maluku deh. asal lo tahu ya, asal lo tahu juga bahwa banyak juga, kita balik ngomongin kerajaan Nusantara, banyak kerajaan-kerajaan yang jadi berdiri karena rempah-rempah. Iya. Jadi daerahnya memiliki kekayaan karena rempah, akhirnya bikin kerajaan. Nah itu kan akhirnya mereka bisa berdagang rempah-rempah itu, menghasilkan uang juga untuk kerajaan saat itu. Iya betul, jadi emang pada dasarnya itu sebenarnya masyarakat Indonesia itu masyarakat yang dekat dengan alam. Gitu kan, dekat dengan rempah-rempah. Kalau kita cari sejarah Indonesia pasti nggak jauh dari spices atau rempah-rempah tersebut. Iya betul. Ada apa ya, filosofi yang di Indonesia tuh kalian nancepin batang aja tuh hidup. Iya, gitu. apa? Lempar batang tumbuh Jadi tumbuh-tumbuhan. tumbuh kayu ibarat Tumbuh kayu. lempar kayu tumbuh pohon, lempar Tumbuh pohon, batang. ya gitu Lempar lah. kayu tumbuh pohon, tapi itu Iya. benar, itu kita tidak bisa lakukan di negara lain. Tanahnya berbeda. Nggak bisa. Jadi kalau kita, apa sih yang membedakan sebenarnya Indonesia sama Eropa? Nggak usah jauh-jauh, Australia deh. Jadi kalau di sana itu cuacanya lebih ekstrim dari kita. Kalau kita kan tropis, ada musim hujan, kemarau, ibaratnya cuma itu kan gitu. Nah kalau di luar negeri itu ekstrim. Ketika mereka musim hujan, nggak ada, selain hujan mereka ada salju, dingin bos. Jadi ekstrim. Dan ketika musim panas, panasnya tuh yang sampai diliburin sekolah saking panasnya. Nah karena cuaca yang ekstrim seperti itu, rempah-rempah sulit untuk tumbuh di luar negeri. Sedangkan di Indonesia gampang, kita tropis gitu kan. Tumbuh subur ya. Subur, bener. gitu. Oke, itu tadi kita udah ngomongin berbagai macam rempah-rempah yang ternyata Indonesia nih ekspor itu sampai ke luar negeri. Masih loh, sampai udah ratusan sekarang. tahun kita masih melakukannya sampai Gitu, sekarang. Betul banget. Berarti memang udah nggak bisa dipungkiri ya, rempah-rempah khas Indonesia tuh kualitasnya luar biasa. Yes, benar banget. Dan sekian nih membicarakan serba-serbi tentang rempah-rempah. Kita Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.